Selamat sore Bu Mercy. Ya, saya mau minta pendapat Bu Mercy tentang satu studi kasus. Aku bacakan ya tentang Ibu Guru Tati. Ibu Guru Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atau kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Mulai dari pertanyaan pertama ya. Kalau ada kasus seperti itu, apa yang akan Ibu Mercy lakukan? Karena tadi pertanyaannya kan bolehkah saya menginterupsi atau tidak terhadap keputusan guru tersebut, karena pas wewenangnya guru tersebut kan. Kalau saya secara pribadi mungkin untuk menginterupsi tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah wewenangnya guru tersebut, karena kembali lagi tadi dari awal sudah dibilang dia adalah guru yang disiplin dan orang tua serta kepala sekolah juga menghargai dia. Jika misalnya saya menginterupsi, itu akan membuat pandangan yang berbeda terhadap Bu Tati. Karena biar bagaimanapun kita rekan guru harus saling menjaga martabat guru. Jadi kalau misalnya itu adalah keputusan beliau, saya tidak bisa menginterupsi. Karena kalau saya interupsi, secara otomatis pandangan orang lain, terutama siswanya akan berubah kepada Bu Tati. Sehingga ketika saya menginterupsi, siswa juga kan akan melakukan penilaian di situ. Ketika dia melakukan penilaian di situ, akhirnya secara tidak langsung mulai berkurang penghargaan terhadap Bu Tati secara tidak langsung. Jadi yang dijaga di situ adalah penilaian murid terhadap Bu Tati. Ya, walaupun maksud saya tidak langsung menginterupsi seperti Bu Tati, jangan bikin begitu. Nah itu mungkin tidak seperti itu. Lebih kalau untuk saya pribadi, saya lebih datang ke gurunya langsung. Pada saat kejadian atau setelah kejadian? Mungkin setelah kejadian. Karena kalau pada saat kejadian berarti saya mengambil wewenang Bu Tati, sedangkan maksudnya kurang etis untuk kita sesama rekan kerja. Jadi yang Ibu Mercy akan lakukan? Saya akan ngobrol dengan dia itu nanti setelah dia menyelesaikan dia selesailah dengan siswa tersebut. Mungkin dia selesai menghukum siswa tersebut. Karena kalau ketika pas saat kejadian itu berlangsung agak kurang etis, kurang etis kalau sesama guru. Kalau Bu Mercy setuju nggak tindakan yang Ibu Tati lakukan? Kalau saya melihat dari sisi, karena begini Bu, saya berpikirnya seperti ini. Seorang guru tidak mungkin menghukum siswanya jika siswanya itu tidak berbuat salah. Maksudnya hukuman juga itu adalah suatu bentuk pembelajaran kepada siswa. Tetapi mungkin caranya tidak seperti itu. Mungkin caranya tidak se ekstrim yang Ibu Tati lakukan. Mungkin karena tadi kan di awal dibilang memang dia itu guru yang galak. Tetapi dengan caranya yang galak tersebut membuat siswa memacu dirinya untuk mendapatkan nilai yang baik.
Itu di satu sisi. Iya, di satu sisi. Tapi sisi yang lain juga. Ya sisi yang lainnya dia jahat. Enggak, maksudnya belum tentu loh dengan sikap yang seperti itu semua nilai akan. Iya betul, karena setiap berhasil siswa dengan berbeda-beda metode Iya. yang digunakan. Cuman kalau saya pribadi, mungkin saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kalau Artinya, misalnya ada siswa yang berbuat kesalahan, masalah di kelas, maka apa yang akan Ibu Mercy lakukan? kalau saya secara pribadi berdasarkan, walaupun maksudnya saya belum lama ya menjadi guru, cuman saya lebih biasanya memanggil siswa. Artinya kalau dia buat salah, biasanya saya memanggil, kita cerita, karena siswa itu juga manusia, dia juga punya perasaan dan dia juga bereaksi atas sesuatu yang terjadi sama dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, biasanya saya tanya dulu kenapa dia melakukan itu, ada apa. Jadi sekalipun misalnya di kelas dia membuat satu tindakan yang membuat kelas jadi ribut atau gaduh gitu, apakah Bu Mercy akan membiarkan saat itu dan menunggu nanti kalau dia mau pulang baru nantinya baru dipanggil? Oh atau tidak, bagaimana? kalau siswanya, kalau misalnya itu pas wewenang saya langsung tindak saat itu juga. Dengan cara Kalau misalnya dia membuat kegaduhan, saya panggil, terus saya nasihati, atau saya langsung ke tempatnya. Saya langsung ke tempatnya, misalnya dia duduk di bangku mana, saya ke situ terus saya nasihati. Atau supaya misalnya teman-temannya tidak mendengar, biasanya saya panggil ke depan. Saya panggil di tempat saya, terus saya bilang tidak boleh begini. Seperti itu. Maksudnya untuk menguasai kelas itu kan kita harus bagaimana ketika siswa itu melakukan hal-hal yang berlebihan di dalam kelas, langsung kita tindak. Jadi kalau misalnya dia buat kegaduhan di kelas, nanti bisa jadi Ibu Mercy datang mendekati dia, atau Ibu Mercy akan panggil dia ke depan sementara teman-temannya kerja. Ya, apabila dia bekerja. duduk kembali, kemudian dia masih membuat kegaduhan lagi, berarti kalau biasanya saya akan berjalan muter-muter. Maksudnya ketika siswa kerja, saya putar untuk memantau pekerjaan siswa. Dengan cara seperti itu, biasanya yang saya lakukan seperti itu, Bu. Jadi saya jalan muter satu kelas, dengan cara seperti itu siswa seperti ini Bu Guru sedang melihat kita kerja atau tidak gini, seperti itu. Jadi akhirnya langsung mereka bekerja. Biasanya seperti itu. Jadi hal pertama saya tegur, kemudian setelah itu saya jalan muter-muter supaya siswanya juga tahu bahwa ini masa belajar, ada saatnya bermain, tapi saat yang sekarang ini belajar. Jadi mereka memang harus fokus untuk belajar. Oke, makasih Bu Mercy untuk jawabannya atas kasus Ibu Tuti. Saya juga setuju dengan Ibu. Peraturan harus ditegakkan, tapi tidak dengan hukuman fisik seperti itu. Dengan cara memanggil siswa, kalau Ibu Mercy, kalau saya mungkin dengan membuat kesepakatan di awal pembelajaran, sehingga ketika kesepakatan itu dilanggar ya tinggal menyampaikan mengingatkan kembali kesepakatan itu dan apa yang menjadi konsekuensi dari kesepakatan. Oke, terima kasih. Selamat sore.